maka tidak cukup dengan hanya 1 jam atau 1 hari. Paling tidak makan waktu yang lama, baru bisa paham tentang keuangan. Kenapa? Karena di dalam keuangan itu banyak sekali harus bisa kita bicarakan. Prinsip keuangan, sistem keuangan, termasuk sejarah keuangan. Nah, ini yang penting yang akan saya bicarakan tentang sejarah keuangan sedikit saja. Waktu tahun 1945 itu sangat darurat sekali. Soekarno bingung karena uang yang berlaku saat itu 3 mata uang. Pertama uang Jepang, uang Belanda, dan uang Amerika. Nah, di tengah-tengah ini Indonesia kan tidak ada kestabilan dalam tukar menukar barang. Kenapa uang itu susah? Sangat susah sekali. Nah, tepat pada tanggal 16 September tahun 1945, Soekarno-Hatta memberi mandat kepada Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo untuk membentuk bank sentral atau bank pusat atau bank sirkulasi yang akhirnya terbentuklah namanya Bank Negara Indonesia. Nah, itu sedikit menyikapi Indonesia hari ini tentang keuangan, Pak. Maka bagaimana sih pandangan Bapak dalam menyikapinya? Menurut saya, berdasarkan penelitian yang selama ini yang saya lakukan, saya nyatakan kondisi keuangan Indonesia saat ini saya nyatakan tidak stabil. Kenapa saya nyatakan tidak stabil? Karena dalam proses perencanaan, pengolahan, pengadaan, termasuk dalam proses penggunaan keuangan di Indonesia tidak terkondisi secara sempurna dan tidak juga termonitoring secara kontinu atau tidak terputus-putus, serta tidak terkendali secara stabil. Nah, hal ini timbul pertanyaan baru. Apakah ketidakstabilan keuangan Indonesia ini disebabkan kesalahan daripada rezim yang berkuasa saat ini? Rezim yang berkuasa saat ini bukan juga kesalahan Joko Widodo, bukan juga kesalahan rezim-rezim sebelumnya. Akan tetapi karena saat revolusi keuangan pada tahun 1945 belum dinyatakan sempurna. Lantas kenapa dinyatakan tidak sempurna pada saat revolusi tahun 1945? Karena pada waktu itu serba darurat. Orang ke kantor ada musuh. Orang membuat perencanaan ada musuh. Nah, coba saya bacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kalau kita kaji dari hal sedikit saja, alinea yang kedua pokoknya ada alinea di situ yang menyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tidak mengulur waktu, tidak menanti-nanti, akan tetapi begitu 17 Agustus merdeka harus dilaksanakan sesingkat-singkatnya. Nah, tentu saja dalam segala prosesnya itu serba terburu-buru. Kenapa? Karena yang direvolusi itu bukan keuangan saja. Yang pertama, Nusantaranya. Nusantaranya itu apa? Tanah, air, dan udara. Yang kedua, bangsanya, suku bangsa dan orang-orangnya. Yang ketiga, pemerintahannya. Nah, pemerintahannya ini begitu merdeka, dibentuklah ini, dibentuklah itu, menterinya, keuangannya, dan lain-lain. Dan itu tidak bisa dilakukan secara bentuk tulisan, harus dalam bentuk tulisan. Jadi tidak bisa dilakukan dalam bentuk tulisan saja, akan tetapi dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena tulisan itu merupakan kepastian hukum. Karena kekuatan hukum tetap itu harus didukung oleh kepastian hukum. Kepastian hukum itu dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kondisi negara pada waktu itu ya otomatis dong, kalau kita bayangkan tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna saya nyatakan. Kenapa? Ya karena serba darurat itu. Kemudian Pak,
langkah apa nih yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah Indonesia, untuk menciptakan solusi yang tepat agar keuangan Indonesia bisa stabil? Diadakan revolusi keuangan, dan bukan revolusi tahap kedua. Ini perlu diingat, tidak ada tahap pertama, tidak ada tahap kedua, tapi yang adalah penyempurnaan. Yang tadinya pada tahun 1945 belum dinyatakan sempurna karena terburu-buru tadi. Nah, sekarang kita sempurnakan sebagai generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Terus apa yang harus kita sempurnakan? Itu pertanyaan. Yang harus kita sempurnakan itu adalah prinsip dan sistemnya. Prinsip tanpa sistem itu vakum, tidak bisa berjalan. Tapi sistem tanpa prinsip ngambang, tidak ada tempat bergantung. Nah, yang sekarang yang dilakukan oleh para pelaku keuangan itu, saya lihat tuh, ini sistem, bank ini ciptakan sistem ini, bank itu ciptakan sistem ini. Sistem bergerak di bidang sistem semua. Sementara prinsip keuangan tidak mereka pikirkan. Dan tidak ada yang memikirkan. Nah, untuk itu perlu diadakan revolusi keuangan tentang prinsip dan sistem itu. Oke Pak, sebagai apa sih nih, sebagai apa nih? Ulangi, saya sebagai apa sih Pak dalam berstatement tentang keuangan Indonesia, Pak? ya, kalau kapasitas saya sekarang itu sebenarnya sebagai Ketua Umum Presidium Indonesia Maju yang terdiri dari 20 organisasi yang mereka itu berasal dari yayasan, LSM, ormas, perkumpulan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya saya di sini mewakili beberapa unsur untuk melakukan statement seperti ini. Harapan saya yang paling penting itu untuk tahap pertama itu kita harus melanjutkan perjuangan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, terkait masalah SDM unggul Indonesia Maju. Terus yang kedua, yang akan menjadikan persatuan di antara kita, yaitu kita selalu berusaha untuk menciptakan bersatu dalam perbedaan yang sudah menjadikan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kita beda-bedakan suku, jangan beda-bedakan agama, jangan beda-bedakan ras dan lain-lain. Kita bersatu dalam perbedaan. Dan harapan saya selanjutnya, saya berkeinginan agar seluruh unsur lapisan saling menghargai negara ini negara demokrasi, bukan negara seperti tempat-tempat lain liberal atau komunis atau lain-lain. Ya, kita demokrasi Pancasila.